bertanya sedikit tentang sejarah dan makna Candi Pelausan menurut pandangan Bapak sebagai juru kunci. Bagaimana Pak? Ya, sebelumnya terima kasih. Ini sebenarnya Candi Pelausan ini itu adalah sejarah Candi Kembar. Jadi Candi Kembar itu Candi Utama Selatan sama Candi Utara itu. Jadi sama dalam luarnya, cuman ada bedanya di ruangan kanan sama ruangan kiri. Nah, ini mulai dibangun sama nenek moyang kita, ini abad 8, ya, sekitar tahun 842 masih dulu. Dan akhirnya terjadilah Candi Kembar ini. Kan ini dulu pertama ini pernikahan. Sang Raja Rakipika kan cintanya kepada perempuan Pramodawati dan Borobudur. Akhirnya ayah menginginkan dan dia dinikahkan. Setelah itu dia dapat ini hadiah Candi Pelausan ini. Maka di sini sebenarnya Candi Pelausan ini simbolnya itu ke Buddha. Tapi juga ada seperti perwara juga Hindu, ada perwara Buddhanya. Tapi simbolnya di atas itu semuanya Buddha semuanya. Dan ini istilahnya ini kan sejak zaman nenek moyang kita zaman dulu. Makanya candi itu dibuatkan dia itu sebenarnya bukan untuk yang lain kayak rumah, itu bukan. Nah, jadi candi itu intinya hanya untuk ibadah dan ritual. Menurut Bapak apa makna atau nilai spiritual yang terkandung dalam Candi Pelausan? Spiritualnya nanti kalau diamati dari dulu kan udah ada mengenal ibadah ya Mbak. Tempat ibadah itu kan udah mengenal ya. Nah, nanti kalau dicermati dari segi apa ya candinya itu kan ada 2 candi ya, bentuk ukuran sama, tapi kalau digali reliefnya nanti fungsinya untuk ibadah laki-laki untuk perempuan udah dipisah ya Pak dulu pun. Tapi nanti itu sebenarnya itu relief itu tentang agama Pak, gambaran-gambaran itu nanti tentang agama. Apakah di sini masih diadakan seperti ritual doa seperti itu Pak? Kalau itu nanti orang-orang Cina ya Pak, atau Buddha itu ya, kalau darah sini kan sebenarnya nggak ada. Tapi kalau orang-orang Cina termasuk orang nanti luar atau istilahnya itu Jakarta itu kan banyak yang kesini ya, termasuk nanti Nyepi pun ada. Bahkan kalau Nyepi kan Bali itu kalau ada penyepi ya nanti ada orang Hindu, atau nanti kalau Waisaan itu orang Buddha pun juga ikut di sini berdoa-doa tadi Mbak. Untuk nilai kehidupan apa yang dapat dipelajari dari generasi muda dari sejarah Candi Pelausan ini mungkin? Kalau diamati dari generasi muda nanti tentunya banyak ya Mbak. Coba contoh aja Mbak, kalau diamati loh dulu pun udah harus ibadah ya. Contoh. Terus nanti kalau diamati udah ada pemisahnya antara orang laki-laki perempuan tadi udah akhlak tadi udah gitu Mbak nanti. Bagaimana upaya Bapak dalam melestarikan ini Pak Candi Pelausan? Kalau untuk melatihkan, saya kan bilang kebersihan ya Mbak. Nah nanti setiap hari itu harus dilakukan pembersihan tadi. Bahkan untuk menjaga keamanan tadi juga ikut serta. Misalnya banyak itu kan harus diperhatikan. Kalau kurang baik ya harus ditegur Mbak gambaran tadi. Gimana perbandingan tingkat kesadaran pengunjung dalam menjaga candi antara dulu dan sekarang? Nah, perbedaannya antara dulu dan sekarang lebih pengunjung lebih mau menjaga ini, sudah tidak ada yang coret-coret gitu. Kalau yang dulu kan banyak yang coret-coret di sini terus coret-coret gitu loh. Sekarang ya. Teman-teman, jadi di sini kita masuk ke area perkarangan yang kedua di Candi Pelausan. Oke, ayo kita masuk. Jadi ini dari candi yang perempuan itu kurang sama, itu satu kompleks harusnya kompleks. Iya, ini karena terpisah terkubur kan dulunya terkubur. Nah, itu terus ada jalan, nah itu terpisahnya itu kemungkinan itu. Tapi ini kompleksnya besar, ini di luar pagar itu paritnya. Ya, di luar pagarnya parit semua. Ya. Berapa biasanya Ibu di sini berjualan? Berjualannya jam 8 sampai jam 4. Jadi terus hari apa saja biasanya ramai pembelinya? Ya
kalau Sabtu dan Minggu, tapi banyak pengunjung itu, tetapi yang membeli itu sekarang sudah nggak banyak itu. Ya hanya. Menurut Ibu tuh apa aja sih keistimewaan Ibu jualan di sini di dekat Candi Pelausan ini? Kenapa kok Ibu memilih tempat ini, Bu? Ya karena saya dekat rumah saya ya situ.